Shalom, Shalom. haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Puji Tuhan, kami percaya kita semua dalam keadaan sehat, Amin. dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami bisa berbicara lagi, saat ini bisa membuat video yang kedua sebagaimana yang kami janjikan sebelumnya. Saat ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh selesaikan atau boleh membuat video kesaksian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kami lanjut, seperti sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab sebagai firman Tuhan yang menjadi dasar yang akan menuntun kesaksian ini. Terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Haleluya. Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Haleluya. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, kami mendapat ayat ini dari seorang hamba Tuhan, mengirimkannya kepada kami itu pasca istri saya bertobat. Haleluya. Dan kami memulai pelayanan. Hamba Tuhan tersebut seprofesi juga dengan kami, pegawai negeri sipil juga seperti kami. Bukan pendeta, bukan gembala maksud saya, yang memegang sidang jemaat penggembalaan, tidak. Sama seperti kami, suami istri. Mereka nanti satu waktu kami akan buatkan videonya, kami akan buatkan satu konten video kesaksian mengenai kedua hamba Tuhan ini yang sangat dipakai oleh Tuhan, yang menjadi rekan sekerja kami, bahkan bisa kami katakan jadi kakak rohani kami. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami sudah mendapat peneguhan. Amin. Sebelumnya kami masih ragu untuk melakukan pelayanan ini, tapi setelah diteguhkan oleh firman Tuhan, kami mulai bergerak, mulai melangkah dengan iman, percaya, dan puji Tuhan, pelayanan itu dapat dilaksanakan sampai saat ini. Haleluya. Dan pada sesi ini saya akan berikan kesempatan kepada istri saya untuk bersaksi sejenak secara singkat bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan, kemudian Tuhan menaruh panggilan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, di dalam kehidupan kami secara umum ya, dan bagaimana karunia itu boleh bekerja memperlengkapi, meneguhkan pelayanan kami sehingga itu menjadi efektif
menjadi efektif dan itu sangat berpengaruh, sangat dahsyat, dan pelayanan itu betul-betul berkuasa, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan di sini bahwa kita dalam keadaan kita sekarang, baik dalam pekerjaan, ternyata seperti kami Bapak Ibu, sebagai pegawai negeri sipil, Tuhan mau lebih. Kami tidak hanya setiap hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tapi Tuhan menaruh benih itu. Amin. Dan kami percaya, kami terima dengan iman, kami tangkap, dan kami mulai bergerak, mulai melangkah, dan puji Tuhan hari ini pelayanan itu sedang berlangsung, dan termasuk kami bersaksi di hadapan saudara membuat video ini semua oleh karena Amin. pimpinan Roh Kudus Bapak ini. Pimpinan, sekali lagi pimpinan Roh Kudus. Ini adalah bagian dari pekerjaan yang dimaksudkan oleh bacaan firman Tuhan di saat ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan, yang ditaruh oleh Tuhan, oleh Bapa kita di sorga, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada istri saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sangat bersuka cita, bahagia kami boleh kembali membuat kesaksian kami lewat konten YouTube saat ini. Kami sungguh sangat bersyukur. Semua terjadi hanya oleh anugerah Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa pesan yang kami dapatkan satu minggu ini, bahkan tadi pagi, sebelumnya saya akan menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan membawa kami sampai kami melakukan pelayanan. Pelayanan kami, pelayanan doa. Kami berkunjung ke keluarga-keluarga yang Tuhan bukakan saat kami berdoa. Kami berkunjung, terakhir yang kami catat sekitar kurang lebih kami catat terakhir pada 2 bulan yang lalu itu ada 87 keluarga, dan minggu-minggu yang lalu kami juga sudah melakukan pelayanan. Sudah tidak kami catat lagi karena kami langsung pergi saja. Setiap ada yang Tuhan sampaikan, kami harus secepatnya bergerak. Ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Jadi awalnya pada tanggal 19 Desember itu saya dibaptis, baptis selam. Malamnya, besok paginya, setelah kami dalam pujian dan penyembahan dan doa, tiba-tiba Tuhan buka mata rohani saya. Sebenarnya saya belum tahu kalau itu adalah Tuhan telah membuka mata rohani saya. Saya pikir itu hanya biasa-biasa saja. Tapi Tuhan perlihatkan ada 7 orang. Dan saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya hanya menyampaikan kepada suami bahwa saya telah melihat 7 orang saat saya berdoa, saat kami berdoa. Terus suami saya menyampaikan, lalu apa yang kamu lakukan? Dan saya sampaikan saya tidak melakukan apa-apa. Kalau besok kamu mengalami hal yang sama, itu adalah karunia yang telah Tuhan berikan kepada kamu saat kamu dibaptis. Karena pada saat saya dibaptis, saya sungguh sangat dipenuhi kepenuhan Roh Kudus. Saya pun itu belum tahu kalau itu kepenuhan Bapak Ibu Saudara. Karena saya sangat belum sampai di situ Bapak Ibu apa yang saya alami baru hari itu tanggal 19 Desember. Dan lusanya lagi kami dalam doa penyembahan kembali Tuhan perlihatkan pada saya ada 5 orang. Dan saya langsung sebut namanya seperti yang suami saya sampaikan. Kalau kamu melihat lagi, kamu harus sebut namanya satu persatu
nanti ada yang Tuhan buka. Dan saya melakukan apa yang dia sampaikan. Benar, setelah saya menyebut nama yang saya kenal, nama yang biasa saya sapa, saya sebut namanya satu persatu, Tuhan langsung buka apa yang sedang dia lakukan atau apa yang Tuhan suruh kami lakukan, kami sampaikan kepada saudara-saudara yang Tuhan tunjukkan tersebut. Dan pertama yang Tuhan tunjukkan itu adalah keluarga-keluarga kami, keluarga dari suami. Dan itu kami Yerusalem kita ya. Ya, Haleluya. kami tampung-tampung Bapak Ibu Saudara selama 7 hari 1-2 minggu lah. Menjelang 2 minggu kami tidak berbuat apa-apa, kami hanya berdoa. Tapi kami digelisahkan, kami gelisah. Apa yang harus kami lakukan? Ternyata berikutnya menjelang 3 minggu kami Tuhan bawa saya melihat Memasuki Januari 2022. ya, memasuki Januari, awal Januari Ya, 2022. Ya, 2022. Ya. Tuhan kasih ayat firman kepada saya. Tuhan bilang, saya lupa di mana itu ada firman yang bilang begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Terus saya Amsal 24 ayat Amsal 24 ayat 7 kalau 7. tidak salah ya, sebentar mau dipastikan dulu. Saya tidak terlalu hafal Bapak Ibu Saudara. Jadi kami sharing sesudah itu apa maksudnya dari firman Tuhan ini. Kami minta hikmat Tuhan. Apa sebenarnya Tuhan maksud firman ini? Apakah kami harus menegur langsung saudara-saudara yang telah Tuhan tunjukkan dalam doa kami? Ternyata benar Bapak Ibu, Tuhan suruh kami harus pergi bergerak menyampaikan. Karena ada saudara keluarga yang hari-hari hidupnya dia selalu mabuk-mabukan dan Tuhan harus menegur dia. Tuhan bilang, pergi kalian sampaikan. Karena bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan akan segera datang. Jadi kehidupan kalian harus berubah. Bapak Ibu, awal kami melakukan pelayanan ini sungguh sangat berat Bapak Ibu, karena sangat tidak mudah orang-orang yang tidak terlalu kami kenal, walaupun itu keluarga, tapi tidak hari-hari kami ada bersama-sama dengan mereka, tapi kami harus menegur. Amsal 27 ayat 5. Oh, Amsal 27 ayat 5. Haleluya. Ya, lanjut. Jadi kami pergi Bapak Ibu, kami pergi melayani, kami berdoa. Saya pun Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kalau saya berdoa, doa yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Saya tidak biasa ada doa pelepasan, tidak biasa ada doa pemutusan dan segala macam. Kalau suami saya sudah lama dia ada dalam pelayanan, tapi saya belum pernah Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kedua minggu lagi kami dalam pelayanan, Tuhan suruh kami berdoa. Ada seorang wanita yang masih sangat muda, tapi Tuhan tunjukkan dia begitu bersahabat dengan roh jahat. Ternyata sebelumnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita ini. Wanita yang sangat muda ini, dia sekitar umur 20-an. Dan kami harus pergi. Ternyata dia harus dibebaskan dari setiap hari dia sampai 4 kali kerasukan. Saya secara pribadi, saya takut Bapak Ibu, karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuma sampaikan kepada suami, saya takut. Kita doa saja, suami bilang kita berdoa saja. Kalau disuruh Tuhan, pasti Tuhan yang tuntun kita. Dan demikian kami melakukan doa dan Tuhan tunjukkan. Saya berdoa, saya tidak tahu Bapak Ibu saya berdoa apa. Dan di depan saya sudah ada kata-kata yang Tuhan tunjukkan pada saya dan saya tinggal mengucapkan saja Bapak Ibu. Mulai dari situ kami belajar taat selalu. Apa yang Tuhan suruh kami pergi, apa yang Tuhan suruh kami lakukan, kami kerjakan. Kami cuma belajar taat. Suami yang selalu menopang, kami sama-sama saling mendukung. Pelayanan kami berkunjung ke satu keluarga kami kunjungi, saudara-saudara, bahkan kerabat-kerabat kami pergi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada 87 keluarga. Itu terakhir kami catat. Sekarang Bapak Ibu, soalnya catat. ya sekarang sudah tidak kami catat lagi Bapak Ibu. Haleluya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah menderita, saya sudah ada penyakit darah tinggi. Darah tinggi akut sejak tahun 2016 saya hamil anak kedua. Saya sudah menderita penyakit darah tinggi
Dan tahun 2020 saya kena COVID Desember 2020 sampai saya akhirnya hasil pemeriksaan saya juga mengalami pembengkakan jantung. Sebelumnya juga saya ada saraf kejepit di belakang di pinggul saya ada 2 saraf kejepit Bapak Ibu. Jadi kalau saya duduk di lantai saya agak kesulitan. Bahkan setiap hari saya harus konsumsi obat darah tinggi. Itu Haleluya. 1 minggu kami harus menghabiskan uang 300 sampai 400 ribu. Kalau mau dipikir gaji kami agak kurang cukup Bapak Ibu, karena anak kami 3. Terus saya harus konsumsi obat darah tinggi dan obat jantung. Itu terus yang saya lakukan setiap hari pada tahun 2020. Tapi Bapak Ibu, sejak awal 2021 kami melayani, bukan 2022. Tadi kami nyampaikan 2022. 2020, iya betul, haleluya. Saya kena COVID tahun 2020. Dan kami melayani dari 2021 sampai sekarang sudah 2022. Jadi Bapak Ibu, ketika kami berkunjung melayani, Pelayanan kan baru dimulai efektif Januari 2020. Haleluya. Jadi kami melakukan pelayanan kunjungan, doa yang kami lakukan, apa yang kami doakan Tuhan sudah sampaikan apa yang harus kami lakukan. Ya. Kalau ada doa kesembuhan, Tuhan tunjukkan pergi ke orang ini, kalian doa kesembuhan, itu yang kami Metodenya lakukan. juga sudah Tuhan ajarkan. Metode doanya pun, cara-caranya Tuhan ajarkan pada kami. Dalam doa Tuhan sudah ajarkan, kalau kami hari ini akan pergi, Tuhan pasti ajarkan kami, kalian harus lakukan ini. Ya. Jadi kami tidak ada yang dari kami Bapak Ibu. Yang kami lakukan semua Tuhan yang kasih tahu Bapak Ibu. Haleluya. Tidak ada yang kami lakukan oleh karena kekuatan kami, semua Tuhan. Tidak ada yang dari kami. Haleluya. Jadi setelah kami berkunjung pelayanan doa Bapak Ibu, satu persatu Tuhan bebaskan sakit penyakit saya. Haleluya. Saya sudah hari-hari harus tensi Bapak Ibu. Karena saya darah tinggi akut. Ya. Dan itu sudah tidak ada lagi sampai hari ini. Semuanya sudah dibebaskan. Jantung juga tidak ada lagi, sudah normal. Bahkan saraf kejepit tidak ada lagi Bapak Ibu, semua sudah dibebaskan dari. Saya sudah dipulihkan sempurna oleh Bapa di sorga. Saya boleh berlutut, saya boleh duduk di lantai, semua benar-benar sudah tidak ada lagi sakit penyakit itu Bapak Ibu. Itu yang jadi apa yang telah Tuhan buat bagi kami. Kami harus melakukan apa yang Tuhan suruh pada kami. Ya. Jadi Bapak Ibu, Sebentar. haleluya. Jadi sejak anak kedua kami lahir, istri saya tiap hari minum obat darah tinggi, hipertensi. Ya, Berarti dari 2016 sudah 6 tahun ya. ya, Puji Tuhan, itu sudah Tuhan bebaskan. Karena menurut dokter jantung, dokter spesialis ya, penyakit dalam. spesialis penyakit dalam, kalau orang sudah divonis dapat hipertensi, Dan jantung. harus setiap hari minum obat. Ya, Ditambah lagi di penghujung 2020, istri saya masuk di ruang isolasi selama 5 hari, vonis COVID. Itu saturasi. menurut dokter yang merawat istri saya, jantungnya sudah membengkak. Ya, Nah, kemudian ditambah lagi dengan saraf terjepit. Nah, saya selaku suami melihat hal ini, saya melihat dari kacamata iman saja. Saya cuma berpikir, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya waktunya sedang digenapi. Sudah tiba Tuhan menjawab doa saya. haleluya. Puji Tuhan, Ya, hari ini dia benar-benar dibebaskan. Tahukah saudara, pada hari di mana dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan tanggal 19 Desember 2021 itu, ada seorang hamba Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi di awal. ya, Dialah yang datang karena Tuhan menyuruh dia datang ke satu gereja, sampaikan pesan kepada seorang laki-laki yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Sampaikan surat cinta dari Bapa di sorga. Ada 5 ayat firman Tuhan. haleluya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat cerita,
bahwa Bapak itu, laki-laki itu adalah saya, Bapak Ibu. ya, haleluya. Dan hari itu juga. sebelumnya kami tidak mengenal, Ya, tidak mengetahui perihal kedatangan hamba Tuhan tersebut bersama suaminya. Suaminya seorang pejabat kepolisian juga, anggota kepolisian yang bertugas juga di daerah Kepulauan Talaut. Sangat luar biasa memberkati pelayanan kami, dan ini sebagai awal. Dan puji Tuhan, hari ini kisah perjalanan itu atau kehidupan istri saya, memang jujur saya sudah 13 tahun berdoa untuk istri saya. haleluya. Dan itu waktu yang bukan mudah, Bapak Ibu. Ini waktu yang penantian yang cukup panjang. Tapi Tuhan tidak terlambat, tidak pernah terlambat sedetik pun. Pada waktunya, setelah itu sudah tiba waktu Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi. Haleluya. Dan hari ini sesuai dengan kerinduan saya, Tuhan, saya berdoa agar istri saya jadi seorang pendoa syafaat. Haleluya. Dan kami bisa melayani bersama. Puji Tuhan, seorang wanita pelayan hamba Tuhan tersebut tanggal 19 Desember menyampaikan bahwa doamu telah dijawab oleh Tuhan. Sehingga dikasih 5 ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10, kemudian dalam Matius 7 ayat 1 sampai 7, dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, kemudian dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 8, itu surat cinta Bapa. Dan puji Tuhan, keputusan juga sehingga kami mulai bergerak, sebagaimana sudah dijelaskan oleh istri saya, mengunjungi satu persatu keluarga kami yang muncul dalam penglihatan dia. Dan akhirnya satu persatu sakit atau penyakitnya hilang total. Dan puji Tuhan, ini adalah mujizat bagi kami, meneguhkan bahwa Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Dan pada saat mujizat itu terjadi, tentu Tuhan memiliki tujuan agar hal ini disampaikan, agar banyak orang sekiranya mengalami pergumulan sebagaimana yang kami alami, mereka dapat melihat bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dilanjutkan. Haleluya.